informasi ya dan pengalaman membuat aksi nyata. Bapak dan Ibu, untuk membuat aksi nyata di pelatihan mandiri, Bapak dan Ibu harus perhatikan umpan balik ya, karena umpan balik aksi nyata ini sangat penting. Dan ini menentukan kelulusan ya, validasi aksi nyata pelatihan yang mandiri Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Bapak dan Ibu, di sini ada contoh ya, contoh umpan balik aksi nyata ya, pelatihan mandiri. Di sini menggunakan formulir ya, diisi oleh siswa. Bapak dan Ibu, silahkan, ini adalah contohnya. Di sini ada judulnya umpan balik siswa dalam penyusunan kesepakatan kelas. Kemudian di sini ada nama siswa, kelas. Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan. Jadi kita harus berikan pertanyaan ya untuk mematik atau memancing umpan balik yang akan disampaikan oleh siswa. Contoh adalah seperti ini. Apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Mungkin jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? Kemudian siswa menjawab, ya. Kemudian, apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Dan sebagainya. Jadi, untuk umpan balik ini kita harus membuat pertanyaan ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti ini menjadi pematik ya, atau memancing siswa untuk menjawab, sehingga umpan baliknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya sasaran atau target dari umpan baliknya sesuai ya, sehingga data yang kita pakai ini bisa relevan. Kemudian di sini ada umpan balik yang disampaikan oleh rekan sejawat ya. Jadi di sini umpan balik milik Bapak Waloyo ya. Di sini guru SD Bapak Ibu ya. Kemudian mohon maaf, ini adalah umpan balik yang dilakukan oleh siswa ya. Kemudian sasarannya adalah Bapak guru. Kemudian di sini juga ada rekapannya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah rekapannya dari umpan balik yang dilakukan oleh siswa. Rekap jawaban siswa bisa ditulis ulang sesuai jawaban siswa. Contoh umpan balik di bawah ini menggunakan perpustakaan belajar PMM. Drive berisi metode yang bisa digunakan untuk meminta umpan balik Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh umpan balik menggunakan aplikasi ya miliknya perpustakaan PMM. Ya, di sini ada alamatnya bit.ly ya, / perpustakaan PMM. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses ya. Ini adalah contoh umpan balik milik Ibu Kasmiana ya, dari Kepala Sekolah SMPN 2 Karangpucung Bapak Ibu ya, Cilacap. Kemudian di sini juga ada contoh umpan balik dengan capture Bapak Ibu ya. Rekap jawaban siswa bisa ditulis ulang dengan jawaban siswa ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa membuat umpan balik menggunakan Google Form misalnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan WA ya. Ini adalah contoh umpan balik milik Ibu Kiki Bapak Ibu ya di SMK Negeri 1 Lumajang. Bapak Ibu perlu diperhatikan saat capture pertanyaan dari Google Form, bukan capture pertanyaan pada form ya, tapi capture pada jawabannya. Pastikan umpan balik sasaran terbaca dengan jelas pada gambar yang Anda sertakan di aksi nyata, bukan hanya pertanyaan saja. Jadi Bapak dan Ibu harus diperhatikan ya ketika kita membuat feedback ya atau umpan balik dari sasaran, baik itu siswa maupun guru ya, sesama guru, perhatikan bahwa Bapak Ibu mengcapture jawaban ya, bukan mengcapture pertanyaannya. Kemudian pastikan umpan balik dari sasaran aksi nyata Anda bukan dari sesama pengguna PMM ya. Artinya Bapak dan Ibu tidak bisa menggunakan umpan balik ini dari sesama pengguna PMM ya. Artinya Bapak Ibu harus menggunakan sasaran tersebut adalah siswa ya atau guru yang tidak menggunakan aplikasi PMM. Jadi ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya ya agar aksi nyata kita bisa segera divalidasi dan lulus validasi, maka kita harus memperhatikan umpan balik yang akan kita buat. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh ya kegiatan aksi nyata ya yang sudah saya lakukan menggunakan
Canva Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aplikasi di internet ya, menggunakan Canva, dan saya membuat aksi nyata ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya, karena penggunaannya sangat fleksibel ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi Canva. Ketika saya membuat aksi nyata ya, setelah selesai, maka aksi nyatanya saya dokumentasikan menggunakan aplikasi Canva. Dan ini menurut saya sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Dan di sini ada umpan balik yang sudah saya dokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga melihat ya bagaimana kita bisa mendokumentasikan umpan balik tersebut ya menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu juga harus perhatikan ya ketika nanti responden ya mengisi umpan baliknya, silahkan dipoto ya. Karena nanti foto tersebut ya misalnya seperti ini adalah teman saya ya sesama guru mengisi umpan balik. Ya ini saya menggunakan umpan baliknya adalah metode 6 topi berpikir Bapak Ibu ya. Jadi ini metodenya adalah refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi ini juga sebagai bagian dari umpan balik menggunakan metode 6 topi berpikir. Kemudian saya foto teman saya yang sedang mengisi refleksi dan saya scan hasil dari refleksinya tersebut. Dan ini menurut saya juga cukup mudah Bapak Ibu ya. Kita tinggal ketik saja, kemudian kita berikan informasi yang relevan ya seperti ini, karena ini adalah metode 6 topi berpikir, maka saya berikan ilustrasi 6 topi yang berwarna-warni sebanyak 6. Sehingga Bapak Ibu guru yang ketika melakukan feedback atau umpan balik bisa lebih mudah memahami. Kemudian kita upload ya di Canva, kemudian kita nanti bisa menunggu hasil dari validasinya. Ini adalah kolom aksi nyata di laman PMM Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh umpan balik tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu harus memperhatikan ya, sehingga Bapak Ibu validasi di aksi nyatanya bisa lulus dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu informasi dari saya ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat di dalam melakukan aksi nyata, dan jangan lupa gerakkan sesama guru ya, agar juga kita bisa berbagi praktek baik terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya, dan semoga bermanfaat dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.